Menginginkan nyawamu. Bab 402. Hari perayaan ulang tahun. Melihat dari kepribadiannya, dia pasti akan datang. Dia tidak akan mungkin bersembunyi dan tidak ingin masuk bertemu Rila. Memikirkannya membuat dirinya merasa tidak tenang. Hati Arila merasa tidak tenang. Dia pun berkata, "Ibu, aku akan menelpon paman kecil." Arila dengan segera menelpon Darwin. Teleponnya dengan cepat menerimanya. Tetapi suara di sana sangatlah berisik. Dia kemungkinan masih di luar ruang kerjanya. Suara angin dan air hujan sangatlah berisik. "Ada hal apa?" Darwin mengeraskan suaranya agar suaranya bisa terdengar oleh Arila. "Paman kecil, apakah Epa ada di sana?" Arila bertanya dengan sangat tergesa-gesa. "Apa?" Di seberang sana sangatlah berisik. Tidak bisa mendengar dengan jelas. Dia mengeraskan lagi suaranya. "Besarkan sedikit suaramu." "Apakah Epa ada di sana? Kami tidak bisa menghubunginya. Rory juga tidak tahu dia ada di mana." Arila mengeraskan suaranya. "Epa," suara Darwin terdengar ragu. "Kamu tidak bisa menghubunginya." Arila dengan cepat menjelaskan keadaannya kepada Darwin. Setelah mendengarnya, Darwin sama sekali tidak memberikan jawaban, malah mematikan teleponnya. Setelah beberapa lama, masih tidak bisa menghubungi Epa. Ibu Carson merasa sangat khawatir. "Nurmala, pergilah bertanya kepada Irfan. Tanya kepadanya, apakah sekarang dia hanya ingin gambar kunonya, tidak ingin keluarga ini lagi?" "Aku hanya melihat gambar sebentar, kamu sudah marah." Ayah Carson baru saja turun dan melihat ibu Carson yang begitu marah. Tidak berdaya, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ibu Carson sangatlah marah hingga menghentak-hentakkan kakinya dan berkata dengan marah, "Irfan, jika terjadi sesuatu dengan Epa, maka aku akan melakukan perhitungan denganmu." Melihat ibu Carson yang begitu jahat, terlebih lagi masih berada di depan anak dan menantunya, tetapi tidak menjumpai ayah Carson yang merasa tidak enak hati. Dengan sabar dia berkata, "Apakah hal ini tidak bisa dikatakan dengan baik-baik?" "Ayah, kami tidak bisa menghubungi Epa." Ibu Carson merasa sangat khawatir dan juga merasa sangat marah. Sama sekali tidak bisa mengatakannya. Arila lah yang menjelaskan keadaannya sekali lagi. Mereka sudah mencari ke seluruh tempat yang Epa pernah kunjungi, mencari ke seluruh orang yang ada kemungkinan menghubungi Epa, tetapi tetap tidak bisa menemukan Epa. Pada saat mereka mencari Epa seperti orang gila, akhirnya Epa telah bangun. Epa membuka matanya. Ini merupakan ruangan gelap berukuran 30-40 meter. Di dalam kamar sama sekali tidak terdapat kipas. Yang membuat dia melihat sedikit cahaya adalah cahaya di luar pintu. Dia bergerak sedikit, menyadari jika dirinya sudah diikat di atas kursi. Kaki dan tangannya juga telah diikat. Diikat dengan sangat erat hingga tidak bisa dibuka. Epa berusaha memikirkannya. Dia ingat jika dia sudah diculik oleh seseorang, tetapi dia tidak mengetahui siapa yang sudah menculiknya. Jika dia berhasil menangkap orang itu, maka dia akan mengikat terbalik orang itu, membuat dia merasakan rasanya diikat. Manusia jahat, beraninya mengikat dia, benar-benar tidak ingin hidup lagi. "Sudah bangun ya?" Terdengar suara yang suram, membuat Epa merasa terkejut. Dengan cepat melihat ke arah suara tersebut. Dia sudah mencari beberapa saat, baru sadar jika di dekat pintu ada sebuah speaker. Suara itu berasal dari dalam speaker. Diculik oleh seseorang, membuat Epa merasa sedikit khawatir.
menghembuskan napasnya, lalu dia pun berkata, "Kamu siapa? Kamu ingin melakukan apa?" Dari dalam speaker tersebut kembali terdengar suara orang tersebut. "Aku sudah menangkapmu. Kamu pikir aku ingin melakukan apa?" "Paling menginginkan uangku." Penculikan kebanyakan adalah untuk hal-hal ini. Epa berbicara sembarangan. Lagi pula dia sudah menjadi seonggok daging di atas kursi. Tetapi setelah menculik dia, penculik tersebut tidak langsung membunuhnya. Kemungkinan karena menginginkan uang. Hanya jika mereka menginginkan uangnya, maka untuk sementara nyawanya masih bisa aman. Hanya dengan nyawanya yang masih aman, maka semuanya tidaklah lagi penting. Tidak ada hal yang lebih penting lagi. Epa berpikir lagi, menghembuskan napas leganya. Suara di dalam speaker terdengar lagi. "Tidak, aku tidak menginginkan uangmu. Aku hanya menginginkan nyawamu." "Gila!" Epa mengeluarkan emosinya. Jika dia bisa bergerak, maka dia sudah pasti akan memukul orang itu. Hahaha, speaker tersebut mengeluarkan suara tertawa. Tidak lama kemudian, sekeliling kamar itu tiba-tiba menjadi sangat terang. Cahaya yang menyilaukan mengarah lurus ke arah Epa. Hawa di dalam ruangan tersebut perlahan-lahan menurun.